Halo guys, welcome to Af Kisah. Yuk sini ngumpul sama aku, Af. Kita ngebahas legenda Gilgamesh yang seru banget. Nah, Gilgamesh ini bisa dibilang Herculesnya versi Mesopotamia kuno. Penasaran? Kita mulai aja yuk kisahnya. Kisah Gilgamesh adalah salah satu kisah paling tua karena kisah ini tertulis dari 12 tablet tanah liat bangsa Sumeria kuno versi Akkadia. Nah, bangsa Sumeria kuno ini salah satu peradaban yang paling tua di dunia. Tablet-tablet ini ditemukan di reruntuhan perpustakaan Ashurbanipal di Nineveh, Irak Utara oleh Hormuzd-Rassam pada tahun 1853. Tablet-tablet ini diperkirakan ditulis pada tahun 1300 sampai 1000 sebelum Masehi. Tua banget ya. Pada zaman dulu kala di kota Uruk, yang sekarang Irak, hiduplah Raja Gilgamesh yang perkasa. Ayahnya adalah Raja Lugalbanda dan ibunya adalah Minorgades atau dewi kecil bernama Ninsun. Sebagai manusia setengah dewa, Gilgamesh ini kuat banget, nggak terkalahkan, dan cerdas. Tapi meskipun dia punya banyak kelebihan, sayangnya kelakuannya minus. Dia arogan, semena-mena, egois banget. Emang apa aja sih yang dilakuin sama Gilgamesh? Well, dia ngelakuin perbudakan, pelecehan lawan jenis, menghukum seenaknya, bahkan berduel juga seenaknya. Ya, pokoknya semena-mena banget lah. Dewa Anu, raja para dewa bangsa Sumeria kuno, mendengar doa dan penderitaan manusia yang dipimpin sama Raja Gilgamesh. Untuk itu, Dewa Anu menyuruh Dewi Aruru, sang dewi pencipta, untuk menciptakan manusia tandingan Gilgamesh yang bernama Enkidu. Enkidu adalah manusia liar terbuat dari tanah liat dan ludah Dewi Aruru. Enkidu ini sama kuatnya, cerdasnya sama Gilgamesh, tapi dengan temperamen yang jauh lebih baik dibanding Gilgamesh. Bentuk fisik Enkidu sendiri adalah pria bertanduk dengan badan yang dipenuhi bulu. Enkidu yang tinggal di hutan rupanya menjadi penjaga yang baik. Dia melindungi hewan-hewan dari para pemburu dengan menghancurkan jebakannya dan juga mengusir para pemburu. Akibatnya, para pemburu tuh mulai resah karena mereka biasanya berburu untuk makan. Sampai suatu hari, ada seorang pemburu yang menghadap ke Raja Gilgamesh, mengabarkan kalau ada seorang pria liar yang kuat banget dan cerdas banget. Pria itu menggagalkan semua perburuan dan sangat beringas. Mendengar hal itu, sang raja mengirimkan seorang pelacur bernama Shamhat untuk mengalihkan perhatian pria liar itu. Shamhat yang cantik dan gemulai masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan Enkidu. Enkidu yang belum pernah ngeliat wanita sebelumnya, dia baru pernah ngerasain gelora yang luar biasa pertama kalinya. Dan setelahnya mereka melakukan hubungan intim selama 6 hari 7 malam berturut-turut. Nakal banget ya Enkidu. Sibuk sama Shamhat, Enkidu nggak sempat lagi nih ngelindungin teman-teman hewannya yang di hutan. Jadinya dia dibenci deh dan nggak diterima lagi, bahkan dimusuhin sama mereka. Rencana Gilgamesh ini berhasil sih ya. Ya mungkin karena dia cowok, jadi tahu juga apa sih kelemahannya cowok. Kalau kata orang kan harta, tata, Raisa. Bercanda ya Mbak Raisa. Setelah disidang sama para hewan, Enkidu yang sedih pun cerita ke pacarnya, Shamhat. Wanita tersebut dengan lemah lembutnya menenangkan Enkidu dan menceritakan kota Uruk. Dia mendeskripsikan keindahan kota Uruk, apa saja yang ada di sana, cerita-cerita warga di sana. Dan Enkidu yang abis ditolak dengar cerita-cerita itu pastinya tertarik dong. Sehingga malam itu juga mereka berdua pergi ke kota Uruk. Sebelum sampai di kota Uruk, mereka menginap di sebuah penginapan. Shamhat mencukur semua bulu Enkidu dan memakaikan pakaian manusia kepada Enkidu. Tujuannya ya supaya nggak ada manusia yang takut lagi nih sama Enkidu. Akhirnya Enkidu sampai di kota Uruk. Dia tuh seneng banget karena punya banyak pengalaman baru. Seperti gimana dia bisa berinteraksi sama manusia, makan makanan manusia, pacaran sama Shamhat, dan pokoknya seru banget lah. Enkidu yang baik selalu berusaha ngebantu masyarakat. Bahkan dia secara sukarela menjaga ternak masyarakat di sekitar dari pencurian ataupun dari hewan buas. Bisa dibilang Enkidu ini badannya besar tapi hatinya Hello Kitty ya.
So sweet. Suatu hari, Gilgamesh bermimpi kalau dia akan mencintai sesuatu lebih dari dia mencintai wanita. Mencintai apa? Jadi begini, di mimpinya yang pertama ada sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Ketika dia memegang meteor tersebut, dia merasakan rasa cinta yang amat dalam, bahkan melebihi rasa cintanya kepada wanita manapun di dunia ini. Besok malamnya, dia mimpi lagi. Di mimpi kedua itu, ada sebuah kapak yang dilempar ke jalan. Ketika dia menggenggam kapak itu, dia juga merasakan cinta yang sangat dalam. Dia merasa aneh dong, makanya Gilgamesh cerita ke ibunya, Ninsun. Dewi Ninsun mengartikan mimpi tersebut yang kurang lebih gini. Tenang aja anakku, sebentar lagi kamu bakal ketemu dengan seorang pria yang bisa bertanding setara dengan kamu. Dia sangat hebat dan dia akan menjadi sahabat sekaligus orang yang bisa kamu andalkan. Mendengar hal itu, Gilgamesh berharap bisa segera bertemu dengan orang yang dimaksud. Nah, di saat itu ada peraturan aneh bahwa setiap kali ada pernikahan, maka mempelai wanita harus tidur duluan dengan Gilgamesh di malam pernikahannya. Baru boleh berhubungan sama suaminya. Aneh banget ya. Peraturan ini didengar Enkidu dan membuatnya marah banget. Di suatu pernikahan, ketika Raja Gilgamesh ingin mendekati pengantin wanita, Enkidu menghadang jalannya. Dia menyampaikan rasa ketidaksukaannya, karena itu pun mereka berduel. Berbeda dengan duel-duel biasanya, Gilgamesh kali ini kewalahan. Duel berlangsung lama dan sangat sengit. Ternyata Enkidu tuh sama hebatnya, sama perkasanya, dan sama cepatnya dengan Gilgamesh. Duel ini pun gak dilanjutkan lagi karena Gilgamesh menganggap Enkidu sangat hebat dan patut dihormati. Pertandingan sengit ini ternyata menjadi awal dari persahabatan Gilgamesh dan Enkidu. Mendapatkan partner petualangan, Gilgamesh pengen mengalahkan Humbaba. Tujuannya untuk mengabadikan namanya menjadi manusia yang paling hebat dalam sejarah. Humbaba adalah raksasa yang menjaga hutan Cedar, yang lokasinya kalau saat ini ada di Lebanon. Humbaba terkenal sangat beringas, kuat, dan tanpa ampun. Enkidu yang pernah hidup di hutan mengatakan bahwa sangat gak mungkin sebenarnya mengalahkan Humbaba. Begitupun juga para tetua menentang ide ini. Toh Humbaba juga gak mengganggu manusia, kecuali manusia itu sendiri yang mengganggu mereka. Tapi ya karena Gilgamesh ini raja yang haus validasi ya, dia bilang gak apa-apa deh kalau dia gugur, tapi yang penting dia menjadi orang paling hebat dalam sejarah. Curiga deh, kalau penasehatnya anak-anak Gen Z mungkin mereka ngomongnya gini kali ya, Gilgamesh itu orang NPD. Enkidu yang setia akhirnya mendukung ambisi sahabatnya ini. Meskipun dia juga masih belum menyetujui juga sih. Supaya mereka menang, mereka meminta berkat dari Dewi Ninsan dan Dewa Matahari Shamash. Di saat inilah juga Enkidu menjadi anak angkat Dewi Ninsan. Mendapatkan berkat dari para dewa, Gilgamesh dan Enkidu pun berangkat ke hutan Cedar. Selama perjalanan, Gilgamesh mimpi berkali-kali, yang semua mimpinya diceritakan ke Enkidu. Mimpi pertama Gilgamesh, kalau mereka berdua ditimpa gunung yang gede banget. Nah, Enkidu menafsirkan mimpi ini sebagai petanda baik, karena gunung besar tersebut adalah Humbaba, dan Gilgamesh bisa mengangkat gunung tersebut. Malam kedua, Gilgamesh mimpi lagi kalau dia diserang banteng yang sangat besar yang bisa membuat Gilgamesh bertekuk lutut. Lalu ada seorang pria yang memberikan air. Enkidu bilang ini juga petanda baik karena banteng tersebut melambangkan Dewa Shamash dan pria yang membawakan air melambangkan ayahnya, Raja Lugalbanda. Mimpi malam ketiga adalah langit yang bergemuruh, tanah yang bergetar, petir yang menyambar-nyambar. Lalu turun jugalah abu dan batu hingga semuanya terbakar api. Enkidu meyakinkan bahwa ini juga petanda baik. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di malam-malam selanjutnya, Gilgamesh bermimpi lagi. Tapi sayangnya nih, tabletnya banyak yang pecah dan nggak lengkap. Jadi kita nggak tahu mimpi-mimpi selanjutnya apa. Ketika kedua sahabat ini udah sampai di hutan Cedar, Humbaba mengaum sangat keras sehingga Gilgamesh pun takut. Untuk itu, Gilgamesh berdoa kepada Dewa Shamash.
Sang dewa menampakkan diri dan memperingatkan Gilgamesh kalau sebenarnya mimpi-mimpi Gilgamesh di malam-malam sebelumnya adalah akibat 7 lapis pakaiannya Humbaba. Satu mimpi sama dengan 1 lapis. Jadinya saat ini raksasa itu cuma pakai 1 lapis pakaian aja. Makanya ini saat yang terbaik untuk menang. Singkat cerita, terjadi pertarungan sengit antara Gilgamesh dan Enkidu melawan Humbaba. Humbaba kuat banget membuat Gilgamesh dan Enkidu hampir kalah. Dengan kondisi penuh keputusasaan, Gilgamesh berdoa kepada Dewa Shamash. Sang dewa mengirimkan badai 13 angin yang menutup pandangannya Humbaba. Mengambil kesempatan ini, Gilgamesh dan Enkidu pun berhasil mengalahkan Humbaba. Dalam keadaan lemah, Humbaba meminta belas kasihan kepada Gilgamesh dengan berjanji akan setia melayani Gilgamesh. Humbaba juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah utusan Dewa Enlil untuk menjaga hutan Shedar. Jadi, Dewa Enlil pasti bakal memberikan hukuman kalau Gilgamesh menghabisinya. Enkidu nggak percaya dengan Humbaba, jadi dia meyakinkan Gilgamesh untuk menghabisi Humbaba. Humbaba sangat marah. Dia mengutuk Enkidu bahwa dia tidak akan berumur lebih panjang dari Gilgamesh. Setelah itu pun, kedua pejuang ini menghabisi raksasa tersebut. Bisa dibilang kemenangan Gilgamesh ini kok rada curang ya. Gilgamesh dan Enkidu pulang ke kota Uruk, membawa trofi kemenangannya yaitu kepalanya Humbaba. Ada yang bilang kalau Humbaba ini nantinya bakal menjadi inspirasi mitologi Medusa. Kapan-kapan aku bakal ceritain ya kisah Medusa, mungkin aku udah buat juga, bisa cek di atas atau di description box. Gilgamesh yang mengalahkan Humbaba ternyata menarik perhatiannya Dewi Ishtar. Dewi Ishtar adalah dewi cinta, sensualitas, perang, dan politik. Karena terpesona, Dewi Ishtar pun langsung mengajak Gilgamesh berpacaran dengannya. Sebagai balasannya, dia bakal memberikan semua hal yang Gilgamesh mau. Tapi ternyata Gilgamesh menolak. Loh, kenapa ditolak? Jadi, Gilgamesh ini tuh tahu sejarah pacarannya Dewi Ishtar yang playgirl dan suka memperlakukan pacarnya seenaknya. Bayangin aja, ada loh suaminya yang dilemparkan ke underworld atau semacam neraka gitu. Ada juga beberapa suami yang diubah jadi binatang. Nah, Gilgamesh ini nggak mau diperlakukan seperti itu. Ditolak, Dewi Ishtar ya pasti marah banget dong. Dia langsung naik ke langit ke tahta ayahnya, Dewa Anu, dan meminta satu hal. Melepaskan banteng surga yang terkenal kuat. Banteng itu dilepaskan untuk mengejar Gilgamesh. Mendengar rengekannya yang gak masuk akal, Dewa Anu pun menolak. Tapi Dewi Ishtar mengancam akan melepaskan orang-orang mati dari underworld ke bumi. Dewa Anu menghela nafas dan memperingatkan kalau banteng surga ini dilepaskan, bumi bakal dilanda kelaparan selama 7 tahun berturut-turut. Akhirnya Dewa Anu menuruti keinginan Dewi Ishtar karena sang dewi udah mempersiapkan logistik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kota Uruk selama 7 tahun. Jadi curiga, jangan-jangan Dewi Ishtar ini punya toko kelontong Ishtar Jaya gitu kali ya, makanya bisa bikin logistik 7 tahun. Boleh juga bisnisnya. Benteng surga pun turun ke kota Uruk, mengincar Gilgamesh. Di hari itu juga huru-hara terjadi. Ketika banteng turun, dunia bergetar, bahkan tanahnya retak. Banyak masyarakat yang gugur karena bencana tersebut. Enkidu berusaha melawan banteng surga yang kuat itu, tapi dia nggak berhasil sendirian. Jadinya, dia dan Gilgamesh berjuang melawan hewan suci tersebut bersama. Setelah pertarungan sengit berlangsung lama dan diiringi bencana alam, akhirnya benteng tersebut pun kalah. Gilgamesh dan Enkidu memotong-motong banteng surga. Sebagai rasa terima kasih atas bantuannya selama ini melawan Humbaba, dua sahabat ini pun mempersembahkan potongan banteng kepada Dewa Shamash. Amarah Dewi Ishtar memuncak. Dia turun ke Uruk dan mengutuk Gilgamesh. Enkidu tersinggung dengan perilakunya Dewi Ishtar itu. Langsung dia ngelempar paha banteng ke wajahnya Dewi Ishtar dan bilang, kalau kamu masih melakukan hal ini, nanti kamu yang bakal jadi banteng ini. Wah, berani banget dia. Dewi Ishtar pun kembali ke surga dengan penuh amarah. Ternyata yang marah dan tersinggung dengan kelakuan dua manusia hebat ini gak cuma Dewi Ishtar.
tapi juga para dewa-dewi. Suatu malam, Enkidu bermimpi bahwa para dewa-dewi lagi melakukan rapat besar. Di rapat ini, mereka memilih siapa yang akan digugurkan, apakah Gilgamesh atau Enkidu. Dan di dalam rapat itu juga, para dewa menjelaskan dosa apa aja yang dua sahabat ini lakukan. Pertama, kumbaba. Kedua, menebang banyak pohon cedar yang dilindungi dewa. Bahkan menebang pohon yang paling tingginya. Ketiga, menumpas banteng surga. Dan yang terakhir, mempermalukan Dewi Ishtar. Asli, troublemaker banget dua orang ini. Dari rapat ini akhirnya diputuskan bahwa Enkidulah yang akan digugurkan. Alasannya karena sebenarnya Enkidu ini tuh diciptain untuk menjadi saingannya Gilgamesh dan juga menghentikan hal-hal gila yang dilakuin Gilgamesh. Tapi kok malah dia berbalik ya, menjadi bro-nya banget Gilgamesh. Enkidu yang sedih menceritakan mimpinya kepada sahabatnya. Gilgamesh shock dan makin shock ketika Enkidu langsung jatuh sakit beberapa hari setelahnya. Pada saat sakit itu, Enkidu mimpi dia ketemu dengan Dewi Ereshkigal, penguasa Underworld. Seperti yang sudah digariskan, akhirnya Enkidu pun wafat. Gilgamesh merasa kehilangan sahabat sekaligus saudara angkatnya. Dia lebih menyayangi Enkidu dibandingkan dengan istri atau wanita manapun di dunia ini. Sehingga dia membangun patung Enkidu yang berlapis emas di kota Uruk. Dia juga berduka sangat lama, penampilan dan sifatnya pun berubah. Gilgamesh yang awalnya angkuh dan selalu berapi-api menjadi lebih pendiam dan menyadari bahwa dia juga punya keterbatasan, yaitu kematian. Dia sadar suatu hari nanti dia juga akan meninggal dunia dan dia takut banget akan hal itu. Di tengah kesedihannya, dia mendengar bahwa ada nih manusia yang dianugerahi keabadian, yaitu Utnapishtim. Tapi untuk mencapai ke sana, Gilgamesh harus menghadapi banyak banget rintangan. Pertama, dia harus menghadapi sekelompok singa di jalur yang dia lewati. Nah, dia berhasil nih mengalahkan singa-singa itu. Tapi kemudian dia sampai di Gunung Mashu yang besar banget. Di gunung itu ada sebuah gua yang dihuni oleh sepasang manusia kalajengking. Manusia kalajengking ini mengeluarkan sinar menakutkan di tengah kegelapan. Kebayang gak sih seremnya kayak apa? Tapi Gilgamesh tuh gak takut loh. Dia justru menceritakan kisahnya tentang Enkidu dan berharap mencapai keabadian. Merasa simpati, manusia kalajengking itu mengizinkannya lewat dan menjelaskan bahwa dia harus melewati jalur gelap yang biasa dilewati oleh Dewa Shamash. Karena Utnapishtim, manusia abadi itu, tinggal di sisi lain gunung. Gilgamesh melewati jalur sepi itu selama 12 hari. Akhirnya dia sampai di ujung terowongan yang terang. Di ujung terowongan itu ada taman yang indah, laut, dan sebuah pondok di pinggir pantai. Di pondok pinggir pantai itu, Gilgamesh bertemu dengan Siduri dan menceritakan kisah hidupnya. Sama dengan manusia kalajengking, Siduri juga bersimpati. Dia pun menjelaskan bahwa Gilgamesh harus mengarungi lautan beracun. Supaya bisa selamat, Gilgamesh harus minta tolong dengan Urshanabi. Urshanabi adalah makhluk juru kapalnya Utnapishtim. Gilgamesh berhasil menemukan Urshanabi dan meminta tolong padanya memandu menyeberangi lautan beracun. Urshanabi mau dengan satu syarat, yaitu menebang 300 pohon dengan panjang 60 hasta atau 90 kaki. Gilgamesh menyanggupi dan berhasil membawa kayu-kayu tersebut ke perahu untuk berlayar dengan Urshanabi. Supaya tahu konteksnya, aku jelasin dulu nih soal Utnapishtim. Pada hikayat Enuma Elish atau awal mula penciptaan, ada kejadian banjir besar. Dewi Enki membantu manusia supaya nggak punah dengan menyuruh Raja Utnapishtim membuat perahu yang sangat besar. Dalam perahu itu, dia menyelamatkan keluarganya dan beragam jenis hewan. Nah, setiap jenis hewan ini sepasang, jantan dan betina. Setelah banjir besar selesai, Utnapishtim dan istrinya dianugerahi keabadian karena mereka sudah menyelamatkan dunia. Kisah lengkapnya aku jelasin di video awal dunia versi mitologi Mesopotamia ya. Linknya di atas atau di caption di bawah. Now back to the story.
Gilgamesh sampai di rumah Utnapishtim dan bertemu dengan lelaki bijak tersebut. Setelah itu Gilgamesh menceritakan kisah hidupnya dan bagaimana kesedihannya akan meninggalnya Enkidu, juga keinginannya untuk mencapai keabadian. Menanggapi semua kisahnya, Utnapishtim dengan bijaksana menasehati Gilgamesh kalau kematian adalah hal yang wajar dan pasti bakal diamati sama semua manusia. Utnapishtim juga menceritakan alasan dia menjadi abadi itu karena para dewa terima kasih dia sudah membuat bahtera yang besar banget untuk menyelamatkan manusia. Semenjak itu Utnapishtim juga termasuk dari jajaran para dewa. Tapi bencana ini tuh cuma sekali terjadi dan para dewa tuh nggak mau ngebuat bencana itu lagi. Jadinya mustahil banget buat Gilgamesh mendapatkan kesempatan yang sama. Gilgamesh nggak menyerah, dia pun bertanya, apakah aku bisa atau layak menjadi dewa? Utnapishtim paham banget nih perasaan Gilgamesh. Dia pun memberikan tantangan. Baiklah, kita lihat apakah kamu layak jadi dewa atau enggak. Cobalah untuk enggak tidur selama 7 hari berturut-turut. Mendengar hal itu, Gilgamesh gairah banget karena ada harapan. Dia menerima tantangan tersebut. Tapi ternyata dia gagal dengan gampangnya karena dia langsung ketiduran, pules. Abis dia ngomong kayak gitu. Selama dia terlelap, Utnapishtim meminta istrinya untuk memanggang 1 roti setiap hari di saat malam sampai Gilgamesh terbangun. Ternyata tepat pada malam ke-7, Gilgamesh terbangun. Sadar dia gagal, dia nggak mau mengakui kegagalannya. Tapi ke-7 roti itu, dari yang busuk, roti hari pertama nih, sampai ke roti yang fresh, roti hari ke-7, menunjukkan berapa hari Gilgamesh tertidur. Ya, ketangkap basah, akhirnya Gilgamesh menerima kegagalan. Habis itu Utnapishtim menyuruh Gilgamesh pulang. Tapi istri Utnapishtim itu minta ke suaminya untuk memberikan hadiah. Karena dia tuh kasihan sama Gilgamesh, udah jauh-jauh pergi, tapi nggak dapat apa-apa. Menuruti permintaan istrinya, Utnapishtim pun menjelaskan kalau di dasar danau ada sebuah tanaman yang daunnya tuh bisa membuat orang yang sudah tua jadi muda lagi. Nah, Gilgamesh seneng banget dong dengernya. Dia dan Urshanabi pun menuju danau tersebut. Singkat cerita, Gilgamesh berhasil mendapatkan tumbuhan itu. Setelah mendapatkan, Gilgamesh bertekad akan membagi-bagikan daun tanaman tersebut kepada para tetua di kota Uruk dan daun terakhirnya untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang ke kota Uruk, Gilgamesh singgah bentar nih dan istirahat lalu dia mandi. Tumbuhan ajaib yang dimasukkannya ke kantung pakaian ditinggalkannya di bawah pohon. Tapi ternyata ada seekor ular yang tertarik nih sama baunya dan memakan tumbuhan itu. Seketika itu juga ular tersebut berganti kulit. Sehingga Gilgamesh tahu kalau tumbuhan yang didapatkannya udah dimakan ular. Gilgamesh lagi-lagi frustasi karena lagi-lagi kehilangan harapan. Akhirnya Gilgamesh dan Urshanabi sampai di kota Uruk yang megah. Gilgamesh mengajak Urshanabi untuk tinggal di kotanya dan inilah akhir epos Gilgamesh. Memang sih dianya nggak abadi, tapi kisahnya diceritakan sampai sekarang abadi banget. Dan bahkan banyak orang yang suka banget sama kisah ini. Gimana? Kamu juga suka nggak sih sama kisahnya Gilgamesh ini? Ada nggak sih yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Komen di bawah ya. Kalau aku sih ngelihat kisah ini jadi pengingat gitu. Kalau semuanya itu tuh nggak ada yang abadi, terus kita juga jangan terlalu menginginkan sesuatu. Karena nantinya ya jadi kayak Gilgamesh gitu. Ngoyo banget tapi patah hati berkali-kali. Sedih banget ya. Anyway, thank you for watching. Kalau kalian suka sama video ini, minta ultimate supportnya dengan like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Untuk yang udah support aku, thank you banget ya. See you di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye.